Bahwa kami yang tergabung dalam tim 10 para advokat ya akan mengawal sepenuhnya sampai di mana proses ini, karena ini kami sampaikan perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Dan memang beberapa belakangan ini kita tahu ada kejadian yang serupa, sehingga hari ini kami mohon kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius menanggapi permasalahan ini. Singkat kami sampaikan bahwa persoalan ini berawal dari Ananda Fakih ya, anak dari Ibu Ermawangi ini tiba-tiba menelpon Ibu Ermawangi untuk minta dijemput pulang karena sakit. Tidak seperti biasanya, karena posisinya saat dijemput ternyata mengalami beberapa kesakitan yang biasanya diberikan makanan kesukaannya, tetapi terlebih sering mengeluhkan sakit dan sempat muntah ya, sehingga keesokan harinya Ibu Ermawangi memutuskan untuk dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan telah berjalan selama 1 minggu itu diopname di Rumah Sakit Bayangkara. Atas perjalanan opname ini, Ibu Ermawangi tentunya tidak terima. Berkaitan hal ini mengkonfirmasi kepada pihak Ponpes, dan akhirnya dari Ponpes Izzatuna bersama dengan orang tua dari terlapor hadir membesuk ya, yang pada saat itu ingin menyampaikan perdamaian. Nah, hal ini yang kami khususkan. Perdamaian dimaksud ternyata ada draft yang kemudian disusulkan, dan dalam draft perdamaian itu kami tidak sepakat beberapa klausul, sehingga tidak ada secara konkret realisasi untuk penyelesaian perkara ini. Kalau beberapa waktu belakangan kita lihat dari beberapa media menyangkal adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan senior alias kakak tingkat, alias dalam hal ini terlapor yang berinisial NA dalam hal LP 649 ini, dari pihak Ponpes maupun orang tuanya mengklarifikasi hanya memegang kerah. Hanya memegang kerah ini perlu kami luruskan ya. Ada klausul sebab akibatnya. Emang kenapa dalam hal ini memegang kerah? Tapi dalam hal perawatan yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara, berdasarkan keterangan dari orang tua korban, didapat beberapa bukti ya. Salah satunya juga ada luka di bagian belakang, di bagian pinggul bawah. Kemudian itu ada beberapa kaitan yang kami kaitkan juga berkaitan dengan lambungnya yang kata keterangan si anak tadi dipukul, kemudian itu dicekek dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini tidak ada itikat baik, maka kami lanjutkan untuk menempuh laporan laporan pidana di Polda Sumatera Selatan yang langsung dilaporkan oleh Ibu Ermawangi selaku orang tua daripada korban. Dan untuk hal ini akan kami kawal juga, dan kami akan melihat bagaimana pengakuan dari pihak Ponpes maupun terlapor dan terkhusus pertanggungjawabannya, karena sampai dengan hari ini, kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya, Ananda Fakih ini telah keluar dari rumah sakit namun masih mengalami trauma secara psikis, sehingga dalam hal ini nanti akan kami buktikan melalui resum dari dokter yang bersangkutan untuk disarankan melakukan fisioterapi ke depannya. Dan sampai dengan hari ini masih trauma, tidak mau sekolah. Nah, ini atensi kepada pihak Ponpes, bagaimana nih kaitan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Saya kira kalau hal ini perlu disikapi dengan serius, dan mungkin ada tambahan dari rekan Putri. Oke, terima kasih. Ya mungkin dalam waktu dekat ini kita akan melakukan audiensi ke DPR Banyuasin. Mungkin kan ya rakyat ini terkhusus Bu dari klien kami ini kan perlu bantuan dari wakil rakyat khususnya Banyuasin itu untuk menempuh langkah-langkah politis lah, karena ini kan melibatkan Ponpes. Ya, kita meminta pertanggungjawaban Ponpes Izzatuna sana itu sesuai bertanggung jawab. Soalnya sampai saat ini anak dari klien kami ini belum sekolah. Gimana dampaknya ke depan? Soalnya anak dari klien kami ini yang ngerasa trauma ketika mau dikembalikan ke sana. Nah, harapan kami nanti pada saat audiensi dengan
DPR Banyuasin ya minta dimediasi lah, difasilitasi. Saya kira itu aja sih. Ya. Pak, kalau dari pengakuan korban itu kejadian di mana? Dan kapan? Kejadiannya sekira 3 minggu yang lalu ya. Namun hal ini disampaikan korban sering kali dilakukan bila mana melanggar kesalahan dan atau diperintahkan oleh terlapor bahwa ada santri lain yang melakukan kesalahan, itu diarahkan anak Ibu Ermawang ini untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tanda kutip ya, disuruh mukul. Kamu berani nggak mukul santri yang lain? Kalau nggak berani, kamu yang saya pukul. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh Ananda Fakih, anak dari Ibu Erwangi, yang kami kira dan patut kami yakini hal yang jujur, karena anak umur 11 tahun itu saja perlu metode yang disampaikan orang tuanya selaku ibu kandung. Baru keesokan harinya si Fakih ini jujur, karena di hari penjemputan tidak mau jujur. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pengakuan dari korban itu berapa orang pelakunya? Kalau untuk korban ya diduga pelakunya itu ya terlapor yang berdasarkan laporan kami hanya 1 orang berinisial NA. Kejadiannya di ruang mana itu? Ada di satu ruangan ya yang di dalam konves ya, di kamar ya dia di kamar itu, dan itu kerap kali juga diperhatikan oleh santri lainnya yang kemudian akan kami jadikan sebagai saksi. Oh, saya sangat tidak terima sekali ya, karena kenapa saya saat mendengar cerita daripada anak saya tidak bisa menahan. Hanya setiap kali saya ingat cerita anak saya saat dia dianiaya, dicekik itu sampai dia tidak bernapas, hilang napas, lalu bangkit lagi dia ditonjok juga kehilangan napas. Nah, itu sangat tidak saya terima, karena anak saya tidak saya ajarkan untuk berbohong. Saya katakan sama anaknya, kau katakan nak yang benar itu ya, jangan kau adakan yang tidak ada. Ya begitulah. Setiap kali ditanya anak saya nggak pernah berubah, itulah ceritanya. Ya, kami berharap sekali kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan kasus ini ya. Terutama saya sebagai seorang ibu Bayangkari memohon banget kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumsel, dan Bapak Kapolresta Banyuasin kiranya untuk terus membantu kami sebagai seorang ibu Bayangkari. Anak kami dianiaya ini, dan kami akan lanjutkan terus kasus ini. Nah, kalau yang itu nanti saya akan serahkan kepada tim saya. Saya tidak bisa memutuskan apapun daripada kejadian seperti itu. Tim saya yang advokat saya yang biar memutuskan segala sesuatu. Yang penting sekarang saya minta keadilan, bahwasanya anak saya ini mengalami psikisnya yang sangat berat ya. Nggak mau sekolah, dia takut, trauma. Yang itu yang sangat saya khawatirkan terhadap anak saya gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.